Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pembimbing 1, Ibu Ferawati. Yang terhormat kepada pembimbing kedua, Ibu Fitrawati. Dan yang terhormat pembahas sekaligus penguji utama, Ibu Uwis Mustika. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, Akademi Amik Dian Cipta Cendikia. Perkenalkan, nama saya Jaya Kusuma. Jurusan saya komputer. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya sekaligus tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Kopi Jempol 48 berbasis web. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang saya latar belakang. Agen Kopi Jempol 48 bergerak di bidang penjualan kopi bubuk asli Lampung. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan di mana sistem pemesanan masih menggunakan sistem konvensional, yaitu konsumen harus mendatangi tempat penjualan secara langsung, sehingga menyebabkan jangkauan pemasaran tidak bisa menjangkau pelanggan dari luar kota. Kemudian dalam mengelola data, pihak agen Kopi Jempol 48 masih menggunakan cara manual dan pembuatan laporan pemesanan menjadi lambat. Identifikasi masalah. 1. Kurang luasnya pemasaran dari Kopi Jempol 48. 2. Sulit melakukan pemesanan luar kota. 3. Jangkauan pemesanan yang relatif kecil. 4. Kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi di atas, peneliti membahas bagaimana sistem informasi pemesanan kopi dapat diterapkan pada agen Kopi Jempol 48. Batasan masalah. Untuk memfokuskan pada masalah-masalah yang akan dibahas pada sistem pemesanan Kopi Jempol 48, maka batasan-batasan yang akan dibahas hanya mencakup 1. Membahas tentang pemesanan Kopi Jempol 48. 2. Informasi yang disediakan hanya berupa informasi pemesanan produk, pembayaran, laporan penjualan, dan laporan tentang produk. 3. Transaksi pembayaran menggunakan via transfer. Tujuan penelitian. Adapun maksud dari penulis akhir ini adalah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada D3. Tujuan dari penelitian ini yaitu mempermudah calon konsumen dalam memesan Kopi Jempol 48. 2. Membuat aplikasi yang dapat membantu proses pemesanan Kopi Jempol 48. 3. Mengimplementasikan sistem informasi pemesanan Kopi Jempol 48 dalam sebuah aplikasi perangkat lunak. 4. Memudahkan agen Jempol 48 dalam menyusun keuangan dan pembukuan kas bulanan. Adapun kegunaan penelitian. 1. Manfaat bagi penulis, bertambahnya wawasan, pengalaman, dan hal lainnya yang berkaitan dengan metodologi penulisan tugas akhir ini. 2. Manfaat bagi organisasi. Hasil peneliti dapat dijadikan sebagai suatu acuan supaya perusahaan mempertahankan karyawan dan strategi meningkatkan pemasaran. 3. Manfaat bagi pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan khususnya sistem informasi berbasis web. 4. Manfaat bagi kampus. Dapat memberikan penambahan ilmu, pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan kampus, dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem saya memakai metode prototyping. Metode prototyping adalah salah satu metode berdasarkan pada konsep model bekerja, working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Ada banyak cara untuk melakukan prototyping. Begitu pula dengan penggunanya. Ciri dari metode ini adalah pengembang dan pelanggan dapat melihat dan melakukan pengerjaan dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangannya. Rancangan use case diagram. Di sini saya ada rancangan use case diagram admin dan ada use case diagram pembeli.
Admin dapat login, mengelola pembayaran, mengelola data kopi, mengelola pembeli, melihat pembeli, mengelola pemesanan, menghapus pemesanan, mengubah pemesanan, bisa logout juga. Use case diagram pembeli. Pembeli dapat login, melihat data kopi, bisa mencari kopi, dan bisa melakukan transaksi. Rancangan kelas diagram. Rancangan kelas diagram dapat dilihat di layar. Admin, login, data kopi, pembeli, daftar pembeli, pemesanan kopi, transaksi, input data kopi. Di sini adalah rancangan kelas diagram saya. Rancangan activity, login. Login di start, username dan password, klik login, validasi sistem. Kalau salah, pesan error tidak bisa login berhasil, dan masuk ke menu utama. Ini adalah rancangan activity admin, dan ini adalah rancangan activity input data copy. Rancangan activity pembeli dan rancangan activity logout. Pembeli dapat masuk ke website, login, mendapatkan informasi kopi, langsung validasi, menampilkan menu utama, dapat transaksi dan pembayaran. Logout, pilih logout, dia langsung keluar dari web. Ini adalah tampilan from login program saya. Tampilan from ini berfungsi untuk memasukkan username dan password yang telah ditentukan sebelumnya dan sudah mendaftar. Jika belum mendaftar, Anda bisa masuk ke daftar di sini, di bawah login. Ini adalah tampilan from menu admin. From admin merupakan halaman utama yang terdiri dari input transaksi, data barang, dan laporan. From menu admin dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi di tampilan menu admin dapat menginput data barang, dapat melihat transaksi, dan dapat mencetak laporan. Ini tampilan from input data barang. From input data barang merupakan from yang berisikan tentang input data copy. From ini digunakan ketika akan menambah dan menghapus data barang. Adapun data yang terdapat dalam from input data barang, nama, size, gambar, keterangan, harga, dan stok. Ini adalah tampilan from data barang. Setelah input akan masuk ke from data barang. From data barang ini dapat lihat stok dan keterangan gambar. Tampilan from menu copy. From menu copy ini merupakan tampilan menu pembeli. Jadi di sini pembeli dapat melihat secara detail harga kopi, stok, dan kopi ini dari kopi biji pilihan apa yang mungkin bisa mereka referensi untuk melihatnya. Di sini adalah tampilan from pembeli. Jika mereka sudah melihat tampilan menu, kalau mereka mau mesen, from pembeli ini merupakan from yang berisikan tentang pemesanan. From ini digunakan ketika konsumen memesan kopi. Tampilan from transaksi. From transaksi merupakan from yang berisikan tentang pembayaran. From ini digunakan ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran. Tampilan laporan transaksi pembayaran. Laporan transaksi pembayaran ketika melakukan selesai transaksi akan muncul laporan transaksi pembayaran. Ini adalah tampilan laporan data barang. Baiklah, ini saja yang saya dapat jelaskan.
Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.